Perkenalkan nama saya Claudiana Verena Villanova, saya dari kelas Puli. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Islam yang berpengaruh terhadap sejarah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari sejarah kerajaan Islam di Indonesia Nusantara. Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintah Nusantara saat itu. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercolak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintah dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasir merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga hari ini, di antaranya ialah Kerajaan Perlak dari 840 sampai 1292, Kerajaan Ternate pada tahun 1257, Kerajaan Samudra Pasir dari tahun 1267 sampai dengan 1521, Kerajaan Gowa dari 1300 sampai dengan 1945. Kesultanan Malaka dari tahun 1405 sampai dengan 1515. Kerajaan Islam Cirebon dari tahun 1430 sampai 1677. Kerajaan Demak dari tahun 1478 sampai 1554. Kerajaan Islam Banten dari tahun 1526 sampai 1813, Kerajaan Pajang dari tahun 1565 sampai 1586, dan Kerajaan Mataram Islam dari tahun 1588 sampai dengan 1680. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasir seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Italia, Marco Polo. Berikut kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh wali ataupun sunan. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, terjadinya transformasi politik serta religius dari kerajaan Hindu-Buddha menuju kerajaan Islam di Jawa. Yang kedua, Kesultanan Buton. Kerajaan Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, kerajaan ini telah lama berdiri bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajaan ini muncul pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan Kesultanan Buton ini sendiri awalnya memiliki corak agama Hindu-Buddha. Akan tetapi, seiring semakin berkembangnya agama Islam di wilayah Sulawesi, kerajaan ini pun kemudian berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Buton menguasai banyak wilayah di Kepulauan Buton, termasuk di kawasan perairannya.
Nama Buton memang sudah terkenal sejak zaman Majapahit. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama dan dalam Sumpah Palapa dari Gajah Mada, nama Buton sering sekali disebutkan. Hingga hari ini Kesultanan Buton tetap masih ada dan menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh banyak pelancong. Yang ketiga, Kerajaan Bone. Bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Sulawesi, Kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil. Karena posisinya sebagai kerajaan kecil, maka saat itu Kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Gowa dan Talo. Kekuatan Kerajaan Gowa Talo memang sangat besar pada setiap kerajaan-kerajaan kecil kala itu. Oleh sebab itu, karena pengaruh dari Kerajaan Gowa Talo ini, maka Kerajaan Bone pun akhirnya menjadikan kerajaannya sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam ini sendiri masuk ke Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone XI atau sekitar tahun 1611 Masehi. Saat itu, agama Islam pun makin tersebar. Setelah itu, agama Islam pun semakin tersebar karena dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah kekuasaan Kerajaan Bone. Sekian saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.